Halo, sahabat pendengar Gantari dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali bersama saya Tiar Sihombing. Saya akan membacakan sejumlah berita hangat yang telah kami sajikan untuk menemani Anda. Berita yang pertama datang dari Simalungun, Sumatera Utara. Polres Simalungun raih capaian kepatuhan tinggi standar layanan publik. 9 kepolisian resor jajaran Polda Sumut mendapat raihan sebagai institusi kepatuhan tinggi terhadap standar layanan publik. 1 di antaranya adalah Polres Simalungun. 8 lainnya yakni Medan, Binjai, Deli Serdang, Pematang Siantar, Batu Bara, Dairi, Labuhan Batu dan Tapanuli Selatan. Penyerahan penghargaan diberikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut yakni Abiyadi Siregar di Kantor Ombudsman Sumut, di Medan pada Rabu, 9 Februari 2022. Abiyadi menjelaskan bahwa raihan itu berdasarkan survei tahun 2021 dengan kategori hasilnya disebut zona hijau, kuning dan merah. Dia pun mengapresiasi atas capaian zona hijau bagi 9 kepolisian resor dan berpesan yang masih zona kuning dan merah agar meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ombudsman katanya, siap memberikan pendampingan untuk perbaikan pelayanan publik. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Harga batubara diprediksi terus menguat hingga akhir Februari. Kebijakan larangan ekspor batubara awal tahun ini jadi salah satu faktor meningkatnya harga batubara. Bahkan, harga batubara acuan terus menunjukkan tren peningkatan sampai berada di titik $188 Amerika dan 38 sen per ton atau meningkat dibanding bulan lalu yang mencapai $158 Amerika dan 50 sen per ton. Harga komoditas ini diprediksi terus menguat seiring meningkatnya permintaan dunia. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerjasama, KLIK, Kementerian ESDM Agung Pribadi menyebut, Februari diprediksi lebih tinggi dibanding Januari. Penyebab lainnya yakni buntunya pasokan gas alam Eropa sehingga negara-negara di benua biru memilih alternatif energi seperti batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik. Dorongan angka HBA juga tak lepas dari keputusan pemerintah Indonesia yang sempat menjalankan kebijakan larangan ekspor per 1 Januari 2022 untuk mengatasi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah akhirnya mencabut larangan tersebut bagi perusahaan yang tercatat sudah mematuhi ketentuan DMO pada 31 Januari 2022 lalu, kata Agung. Terdapat 2 faktor turunan yang memengaruhi pergerakan HBA yaitu supply dan demand. Pada faktor turunan supply dipengaruhi oleh season, cuaca, teknis tambang, kebijakan negara supplier, hingga teknis di supply chain seperti kereta, tongkang, maupun loading terminal. Berita selanjutnya datang dari Medan, Sumatera Utara. Bobi Nasution instruksikan perkuat penerapan sistem e-parking di 65 titik. Wali Kota Medan, Sumatera Utara yakni Bobi Nasution menginstruksikan dan perkuat sistem penerimaan daerah dari retribusi parkir dengan penerapan e-parking, parkir elektronik, di 65 titik di daerah Medan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, kami optimis target PAD, pendapatan asli daerah, di sektor perparkiran tercapai, ujar Bobi pada Kamis, 10 Februari 2022. Selain mengoptimalkan potensi penerimaan retribusi parkir, Bobi, penerapan e-parking ini agar transparan dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat ketika membayar parkir. Perubahan transaksi dari tunai ke non-tunai akan meningkatkan transparansi penerimaan daerah. E-parking ini sebagai wujud peningkatan pelayanan masyarakat, kata dia. Wali kota telah meminta Dinas Perhubungan, Dishub, Kota Medan tidak lagi menerbitkan dualisme mandat parkir atau surat perintah tugas, SPT, digital dan SPT manual. Saya tegaskan Dishub agar melakukan perbaikan di seluruh lokasi e-parking. Jangan sampai terjadi lagi parkir menggunakan 2 metode di satu lokasi, tutur Bobi. Kepala Dishub Kota Medan, Iswar Lubis,
mengaku pihaknya telah berbenah dan meningkatkan sistem e-parking setelah inspeksi mendadak Wali Kota Medan ke Jalan Setiabudi, Medan, Senin, 24 Januari 2022. Dalam menyatukan metode pengutipan parkir, kita sudah lakukan koordinasi dengan BP2RD. Insya Allah, tidak ada lagi pengutipan parkir manual di lokasi e-parking, tegasnya. Berita selanjutnya datang dari Jakarta. Maskapai Pelita Air siap melayani penerbangan di 2022 ini. Maskapai Pelita Air siap diluncurkan pada tahun ini dengan melayani penerbangan yaitu standar menengah, medium services. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau ENJANE, Persero, Doni Oskaria. Kita harapkan ini akan mengisi kekosongan jumlah airlines atau jumlah pesawat yang akan menghubungkan, membangun konektivitas Indonesia pasca pandemi COVID-19, yang membuat banyak maskapai mengalami turbulensi, ujar dia, Rabu, 9 Februari 2022. Dengan kehadiran Pelita Air, diharapkan pula tidak mengganggu jumlah trafik lalu lintas penerbangan, konektivitas, dan dunia pariwisata Indonesia. Dalam program strategi ENJANE tahun 2022 sampai 2024, peluncuran Pelita Air masuk ke dalam salah satu subklaster dan menjadi inisiatif kunci perusahaan BUMN tersebut. Selain meluncurkan Pelita Air, pemerintah juga akan melakukan proses restrukturisasi bandara yang difokuskan menjadi services company, perusahaan yang berorientasi pelayanan. Hal itu ditujukan agar Indonesia mempunyai pengelola bandara kelas dunia. Jadi sebagai company, perusahaan, yang berbasis layanan, kita mendorong kualitas layanan bandara, kata Doni. Selain itu pihaknya juga akan melakukan proses perbaikan retail bandara antara lain terkait tenant mix, bauran usaha untuk meningkatkan performance kinerja gedung serta masing-masing tenant, dan jumlah trafik penumpang. Hal ini diharapkan dapat menjadikan bandara tidak hanya sebagai terminal untuk keberangkatan dan kedatangan, namun juga menjadi sebuah destinasi yang memiliki daya tarik sehingga membuat siapa saja betah bertransaksi di bandara. Khusus Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali, akan dilakukan proses perubahan untuk menyambut konferensi tingkat tinggi KTT G20 dengan lebih menonjolkan kesan keindonesiaan, ungkap dia. Berita selanjutnya tetap dari Jakarta. Agar tak rugi, Pertamina disarankan segera naikkan harga BBM. PT Pertamina, Persero, disebut alami kerugian karena menjual bahan bakar minyak, BBM, dengan harga murah. Alasannya, ada selisih harga yang harus ditanggung akibat mahalnya harga minyak dunia. Direktur Eksekutif Energy Watch yakni Mamit Setiawan mengatakan bahwa, dalam merespons hal itu, Pertamina perlu segera menyesuaikan harga BBM. Terutama untuk jenis BBM dengan RON 92 ke atas. Ini berarti setara Pertamax hingga Pertamax Plus. Saya kira secepatnya Pertamina harus menyesuaikan harga BBM Pertamax dengan nilai keekonomian jika tidak ingin semakin berat beban keuangan mereka. Jika tidak sesuai, paling tidak kenaikan mendekati dengan harga BBM umum di SPBU swasta untuk RON 92 ke atas, tuturnya pada Kamis, 10 Februari 2022. Ia menyertakan bahwa hasil hitungannya terkait sejumlah selisih yang harus ditangguh oleh Pertamina, khususnya untuk penjualan Pertalite dan Pertamax. Ia menilai, di tengah kenaikan harga minyak dunia, Pertamina jadi harus menanggung sejumlah kekurangan akibat dari tak disertainya kenaikan harga BBM. Menurut hitungannya, sepanjang 2021 kemarin, Pertamina harus menanggung selisih harga Rp2.500 sampai Rp3.500 per liter untuk Pertamax dan Pertalite. Sepanjang 2021, jumlah konsumsi Pertalite secara nasional adalah 22,5 juta kiloliter dan Pertamax 5,3 juta kiloliter. Kita kalikan saja dengan selisihnya maka bisa dihitung berapa potensi beban yang harus ditanggung oleh Pertamina karena tidak bisa menaikkan harga kedua produk BBM umum tersebut, kata dia.
Baiklah, sahabat pendengar Gantari. Sampai di sini dulu saya menemani Anda. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan berita terupdate dari Gantari. Saya Tiar Sihombing, pamit undur diri. Sampai jumpa.